Ibadah amal ini ada 4. Islam tidak mengajarkan kita diam melihat kemungkaran. Aku yang paling hebat, aku yang paling besar, aku yang paling senior. Akhirnya amal rusak. Jadi bagi yang sudah bersedekah, berbuahlah imannya. Bagi yang sudah sholat, berbuahlah imannya. Ibadah amal ini ada 4. Sholat, tegak, ruku, sujud, itu namanya amal badan. Baca Quran, zikir, tasbih, tahmid, itu namanya amal lisan. Zakat, wakaf, infak, sedekah, itu namanya amal harta. Sabar, ridho, qanaah, tawakal, itu namanya amal hati. Amal badan, amal harta, amal lisan, amal hati. Aku amal hati aja lah Pak Ustaz. Amal badan saya tak sanggup lagi Pak Ustaz, kaki udah hencok. Amal lisan udah tak sanggup lagi lisan Pak Ustaz. Huruf tuh udah bersatu Pak Ustaz. Amal harta, jangan sebut harta Pak Ustaz. Sakit jantung Pak Ustaz. Jadi amal apa yang bisa Pak? Amal hati juga Pak Ustaz. Sabar. Anak Pak Haji dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Islam tidak mengajarkan kita diam melihat kemungkaran. Anak dibawa orang, ibu diam apa mengamuk? Alhamdulillah, masih ada ibu yang berani mengamuk. Kau sedang di mana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Mana kunci motor? Kenapa kau tak pulang? Bapak pun digitukannya juga. Abang sedang di mana? Tadi ada yang mengirim katanya abang singgah di rumah makan hantu. Kakinya nampak, kepala tak nampak. Abang pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Hati-hati jangan sampai dilarikan janda. Aku Pak Ustaz, biniku ini asik merepet aja. Apa yang direpetkannya Pak? Yang direpetkannya abang kenapa tak sembahyang? Kenapa waktu mau kerja tak bawa kain? Nanti kalau kain celana abang kena najis, mana sholat abang tak diterima? Bagus Pak, itulah istri solihah. Allahu Akbar. Tapi kalau yang direpetkannya, sejak nikah sama kau susah aja lah, tetangga udah punya mobil, kita masih kena hujan juga lagi, masih pakai jaket mantel hujan juga lagi. Mudah-mudahan cepat dibukakan liang lahat. Jangan, tak boleh doakan yang tak baik, doakan yang baik. Mudah-mudahan bapaknya baik, ibunya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tanamannya sudah ada, sudah disiram dengan ilmu pengajian, berbuah dengan amal. Apakah buahnya sudah bisa dipetik? Belum tentu. Kenapa?
ketika buah jambu dipetik, kulitnya ranum, nampaknya bagus, begitu dibelah pakai pisau, rupanya buahnya berulat. Kenapa berulat? Karena ria, karena sum'ah, karena ujub, merasa kagum pada diri sendiri, merasa hebat. Aku yang paling hebat, aku yang paling besar, aku yang paling senior. Akhirnya amal rusak. Jadi 4 yang paling penting. Tanaman sudah ditanam, disiram dengan ilmu pengetahuan, berbuah dengan amal ibadah, dijaga supaya jangan berulat dengan ikhlas. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ikhlas. Saya merasa pahala ceramah saya ini sudah tak ada lagi isinya, kosong. Kenapa? Sudah diambil oleh viewer, subscriber, dan follower. Dipuji-puji orang. Ustaz Abdul Somad, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA, mengembang-ngembang hidung. Tapi ada orang yang tak pernah dipuji-puji, malah dilecehkan, diremehkan. Dia tak profesor, dia tidak kiai, dia tidak ustaz, tapi dia mengajak ke jalan Allah. Diketuknya pintu rumah tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Diintip Pak Haji dari kacang. Kau juga datang lagi. Datang juga kau lagi ngajak aku ke masjid. Kau belum tobat, aku sudah haji dah. Tak tahu kau, aku ni haji sudah 3 kali. Hahaha. Singgah dia ke rumah tetangganya. Ada tetangganya polisi. Assalamualaikum Pak Polisi. Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid Pak. Kok kalau datang juga aku pecahkan kepala kau. Jangan datang, jangan datang. Saya ketemu sama bapak-bapak orang Polda. Saya tanya, cemana ceritanya Bapak tobat? Ini cemana cerita? Saya ini dulu orangnya tak betul Pak Ustaz. Terus cemana ceritanya Bapak tahu pengajian suka ke masjid? Ini cemana ceritanya? Saya berharap dia menjawab, gara-gara saya dengar ceramah Ustaz Somad gitu kan. Cemana ceritanya? Ada orang dari masjid selalu ngetuk-ngetuk pintu saya Pak Ustaz. Ngetuknya pintu, rasanya mau saya tembak aja kepalanya. Lama-lama tak gimana, ayalah muak saya udah tengok dia, ayalah ke masjid. Akhirnya cinta saya sama masjid nih Pak Ustaz. Inilah orang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang-tukang yang sedang kelompang, diajaknya juga. Pak Tukang, ayo kita ke masjid. Kok kalau ngajak juga aku lemparkan ke pohon kepala kau nanti. Dan kau ajak aku. Urus saja surga kau, jangan urus-urus. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Datang orang ke tempat meja biliar. Orang-orang yang mabuk-mabuk sakau, diajaknya juga sholat. Hampir dipukulkan pakai bola sodo stek. Kusumbatkan bola biliar ini kemuncung kau nanti. Senyum dia, dikasih minyak wangi, dapat hidayah.
Dulu waktu saya pergi ke Mesir, ini bosnya meja biliar. Pulang saya dari Mesir 2002, sholat saya di masjid, dia jadi imam. Heran saya. Selesai, abang dulu yang bos biliar. Iya bos, gimana ceritanya? Datang orang tuh ke meja biliar, saya diajaknya. Saya kan tak pernah ke masjid. Ustaz memang ceramah di masjid, khutbah berapi-api. Saya tak pernah ke masjid. Orang ini datang, Pak Ustaz, saya dapat hidayah melalui ini Pak Ustaz. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang yang dapat hidayah khairum min umurin na'am, lebih baik daripada dunia beserta isinya, lebih baik daripada onta merah, kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad SAW. Orang pun mengatakan tabligh akbar tadi di Kelumpang, ramai sampai Selat Kuilang. Disangka orang itu jamaah masjid datang karena Abdul Somad, yang dipakai nama Abdul Somad, padahal ada orang-orang ikhlas di balik layar. Orang inilah yang menyebabkan Abdul Somad masuk surga, bukan karena Abdul Somad. Paham Bapak Ibu? Pura-pura tak paham pula orang. Dari saya mulai jam 6, sekarang sudah jam 7 kurang. Walaupun tak saya tengok jam, saya tahu kapan udah sejam. Terasa itu di kaki, terasa. Padahal tadi ada kursi, ditarik orang untuk pulang. Padahal lama, awal maksudnya awal aja agak 10 menit mau duduk juga ujung-ujungnya. Terus mau duduk hilang. Memang menjelang 2024 nih kursi jadi rebutan memang. Kursi ustaz aja dilarikan orang. Atau kalau tak dijaga-jaga memang dapil tuh awas lah. Tapi Allah masih ada. Jangan takut, Allah menolong kita. Allahu Akbar. Kalau tak berserah kepada Allah, hati ini cemas, takut, galau. Kalau sudah hati takut, cemas, galau, darah tinggi naik, asam urat turun ke kaki, kolesterol naik, cemas selalu. Jangan cemas, asal datang otak itu menakut-nakuti, kau nanti akan begini, kau nanti akan begini, kau akan sakit, kau akan ini. Serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bertanya ke laki, abang tak kerja hari ini bang, abang tak masuk kantor, abang tak jualan, abang tak ke pasar. La haula. Itu aku tak ada mengatakan gitu. La haula itu setelah kita berusaha, setelah berusaha optimal, maksimal, all out, baru kita katakan la haula. Kalau ada suami ibu sore pas berbuka ditanyanya, apa makanan kita dek? La haula wala quwata illa billah. Pak Ustaz, itu kan ketawa terbahak-bahak katanya membatalkan puasa.
Kenapa Ustaz berceramah? Aku tak ada nyuruh orang ini ketawa. Orang aja yang ketawa. Apa betul ketawa itu membatalkan puasa, Pak Ustaz? Enggak. Tapi ada Ustaz yang mengatakan ketawa membatalkan puasa. Ketawa terbahak sampai masuk 2 bungkus nasi, itu yang membatalkan puasa.